Makkah ini katanya agak ini kepada Palestina, gimana ini? Nah, Bahkan mohon maaf, ada cerita kemarin itu salah seorang ulama yang ditangkap karena pakai bendera Palestina. wah, kalau ini urusannya udah urusan politik. Orang politik ya sudah ya. Wah, kalau urusan politik ini aku gak Bahaya, berani dah. iya. Ntar dulu kena penjara. Iya, Canda. katanya begitu memang. Iya. Ya jadi saya tanya kan sama teman-teman di sana, Iya. Taufik. Jadi bahkan di sana itu kalau misalkan mau berdoa untuk Palestina nggak apa-apa, tapi ketika ada logo atau bendera itu ditangkap, kita ditahan. Oh gitu. Angka 40 ini kan sangat sakral ini saya Iya. lihat. Nah, gimana penjelasannya? Kalau dilihat arba'in, kata arba'in 40 itu disebutkan beberapa kali dalam Al-Qur'an. Nah, sehingga ini menjadi misterius. Sebagian para ulama kemudian memberikan tafsiran-tafsiran. Ya. القرآن سأمضي أجلو خبث الأرض. Mau kerjasama dengan Daeng? Atau mau kolaborasi dengan Daeng? Hubungi nomor di bawah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, Alhamdulillah jumpa lagi bersama Syawal Barak di channel Syawal Barak. Alhamdulillah masih bersama Dr. Mujadi. Dr. Mujadi. Kalau dokter beda lagi. Bukan suntik. Nah, tidak suntik. Tapi ini memang Dokter Rohani. Dokter Rohani. Dokter Rohani saya. Kalau dokter yang jasmani itu kan suntik, Ya, suntik, kasih obat, obat, kimia apa segala macam kan. Dokter Rohani. Jadi ada namanya klinik hati. Ya kan? Jangan bicara hati. Aduh. Harus hati-hati memang. Iya. Ketika membicarakan hati harus hati-hati. Karena bisa meluluhkan hati. Oke, ini Hati siapa? hati Mama Gupron. Oh, lagi viral tuh. Iya, Masya Allah. Nah, sebelum kita lanjut jangan lupa di like, share, and subscribe teman-teman. Nah, sekarang kita mau bahas tentang seputar agama tentunya ya. Dan memang lagi viral juga ini salah satunya. Apa itu? Tapi nanti aja itu yang kita bahas. Sebenarnya saya mau bahas tentang ini saya. Bangunan yang pertama ada di muka bumi ini, kalau nabi atau manusia yang pertama lahir di bumi diutus ke muka bumi kan Nabi Adam tuh. Atau sebelumnya ada nggak yang diutus? Manusia yang pertama kali turun di muka bumi itu ya Nabi Adam. Kemudian dengan Hawa. Ya. Sebelum Nabi Adam dan Hawa ya ada makhluk yang lain. Ada makhluk yang lain. Yaitu bangsa jin. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bangunan apa yang kemudian pertama kali itu Allah ciptakan di muka bumi ini? Nah, maka jawabannya adalah Ka'bah. Yang sekarang. Ka'bah yang sekarang ini. Yang sekarang. Ya. Bukan Ka'bah yang di sono gitu, tapi Ka'bah yang di sekarang gitu, yang ada di Mekah Mukarramah. Nah, tentu ini juga berdasarkan penuturan Quran ya, dalam surah Al Imran ya. Nah, pengen dengar suara antum tuh enak banget kalau bacanya tuh. Ya coba supaya nanti meleleh hati, karena tadi bicara hati. Allahu Akbar. Tentang Makkah itu ya, inna awwala baiti ya. A'udzu billahi syaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Ada rasanya ya. Hati jadi adem gitu ya. Masya Allah jadi adem. Nah, ini dalil bahwa bangunan pertama kali turun di muka bumi itu adalah Ka'bah. Nah, ada sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bangunan apa yang pertama kali turun? Maka dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam,
yaitu Ka'bah. Kemudian dibacakan ayat ini. Kemudian sahabat yang tadi kemudian bertanya lagi, ya kemudian apa ya Rasulullah? Ya, yang kedua apa? Ya, kemudian Nabi SAW mengatakan Al-Aqsa, ya. Ya, Al-Aqsa, ya, yaitu Masjidil Aqsa itu ya, yang ada di Palestina seperti itu. Kemudian sahabat ini bertanya lagi, ya, kam bainahuma, berapa jarak antara Makkah dan Makkah dengan penciptaannya gitu, pembangunannya. Iya, pembangunannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan arba'ina sanatan, 40 tahun. Jadi jarak antara Ka'bah, ya, kemudian dengan Baitul Maqdis itu 40 tahun gitu. Nah, apa maknanya? Tidak cukup hari ini berbicara Mekah dan Madinah. Tapi kalau kemudian kita tidak peduli kepada Palestina dengan Al-Aqsanya. Karena di situ Al-Aqsa, di situ ada cerita Nabi Isa dengan Al-Aqsanya. Ya, kemudian di Mekah ada Nabi Muhammad dengan Ka'bahnya gitu. Kemudian di sebelah di sana ada Mesir dengan Nabi Musanya. Nah, maka itulah yang Allah gambarkan dalam suatu surah, ya, wattini wazzaitun, ya. Allah simbolkan ini, ya, wattini wazzaitun, demi buah tin dengan zaitun. Nah, di mana itu? Di Palestina. Ingat siapa yang ada di Palestina? Itu Nabi Isa dengan Baitul Maqdisnya, gitu kan? Nah, kemudian Turi Sinin, di situ Nabi Musa dengan Mesirnya, gitu kan? Wa hadzal baladin amin, itu Makkah dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kan simbol peradaban dunia. Sehingga hari ini tidak cukup orang itu berbicara Mekah dan Madinah kalau kemudian dia tidak cuek kepada Palestina. Atau sebaliknya, Palestina tapi kemudian Makkah Madinah tidak ada. Nah, sekarang mohon maaf saya potong. Makkah ini katanya agak ini kepada Palestina. Gimana ini? Nah, bahkan mohon maaf, ada cerita kemarin itu salah seorang ulama yang ditangkap karena pakai bendera Palestina. Wah, kalau ini urusannya udah urusan politik. Orang politik ya sudah ya. Wah, kalau urusan politik ini aku nggak berani dah. Kita dulu kena penjara. Iya, katanya begitu memang. Iya. Jadi saya tanya kan sama teman-teman di sana, Taufik. Jadi bahkan di sana itu kalau misalkan mau berdoa untuk Palestina nggak apa-apa, tapi ketika ada logo atau bendera itu ditangkap, kita ditahan. Oh gitu. Karena mengancam kedaulatan atau apa gitu. Benar. Saya secara pribadi walau alam bisawab karena nggak lihat secara langsung seperti itu. Tapi perlu dicatat bahwa hari ini umat ini harus kemudian bersatu padu untuk kemudian punya rasa tanggung jawab yang sama terhadap Palestina. Karena itu adalah pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ingat ya, Nabi itu kemudian pernah berjalan dari Mekah menuju Baitul Maqdis. Dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan apa? Sejarah peradaban yang tidak boleh dilupakan oleh umat Islam. Kalau Nabi saja kemudian melakukan perjalanan ke situ, harusnya mengikuti ittiba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harus juga umat ini minimal kalau tidak bisa ke situ peduli terhadap saudara. Nah, bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesungguhnya mukmin ini seperti satu jasad. Kalau salah satu kemudian dicubit, maka ya anggota yang lain kemudian merasa mulut sakit. yang teriak sakit. Padahal gitu. yang dicubit tangan atau kaki. Gitu. Nah, tapi kalau bicara tadi politis. Nah, ini kan di luar dari wewenang kita ya. Wewenang kita seperti itu. Tapi paling tidak hari ini umat ini harus satu padu kemudian menyuarakan sebisa kita. Nah, apa saja bentuk-bentuk kepedulian kita ya kepada Palestina? Satu, tentu kalau kita hari ini bisa berdonasi, ya tentu berdonasi sebanyak mungkin. Karena apa? Ya, karena itulah cara salah satu cara saat ini dukungan kita terhadap saudara kita. Yang kedua, ya kalau kita bisa berjihad, ya mangga. Kalau bisa, ya kalau bisa berjihad, ya berjihad, wajahidu, ya berjihad. Ya. Yang ketiga, ya jihadnya kan tadi kan bil mal, di sini ya, dengan jiwa.
juara gak gitu kan, Iya, kalau iya, bisa iya. pergi gitu kan. Nah, ketiga Antum siap saya? Siap. Tapi kayaknya banyak tanggungan nih kayaknya. Oke, yang ketiga nih ya. Yang ketiga, nah ini yang mungkin semua umat Islam bisa lakukan. Apa itu boikot? Apa boikot? Harus boikot produk-produk yang kemudian pro terhadap orang yang kemudian atau kelompok yang kemudian atau negara ya. Siapapun itu, Israel dan orang-orang yang pro terhadap Israel, terhadap agresi pembunuhan orang-orang yang tidak bersalah di mana? Di Gaza gitu. Dan terakhir, dan ini juga yang paling sederhana yang bisa dilakukan umat ini. Kalau ini nggak bisa dilakukan, ya mau bilang apa? Iya. Jangan-jangan wadhalika adhaful iman kata Nabi. Apa itu? Doa. Salah. Kenapa berdoa? Silahul mu'min kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah senjatanya umat ini. Nah, masalah begini, saya potong. Ada nyinyiran nih dari netizen. Enggak, ngapain jauh-jauh ke sono donasi? Nih banyak masih di Papua atau yang miskin di sekitar sini, gitu gimana sih? Ya, ini kadang-kadang ada dua kemungkinan. Satu, ya itu adalah orang liberal. Yang kedua itu orang munafik gitu. Jadi ada dua kemungkinan aja tuh. Itu aja ya. Ya. Kalau enggak liberal, ya munafik gitu. Kenapa? Ya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, sesungguhnya umat Islam itu seperti satu jasad. Gitu. Nah, kita juga memiliki perhatian ke Palestina, juga kita punya perhatian di saudara-saudara kita di Indonesia. Ya. Jadi memang perlu juga kemudian kita kepada orang. Kan ibarat kata yang jauh aja gue perhatiin, apalagi yang dekat kan begitu. Kadang yang bersuara seperti ini nih udah nyinyir, sedekah kagak. Biasa begitu. Lo awas lu ya. Jangan diancam. Gue tandain loh. Ya kan begitu. Ini juga udah enggak sedekah, nyinyir lagi. Ini ada yang begitu tuh. Yang mana orangnya itu kira-kira? Oke deh teman-teman. Nah itu yang kita harus hati-hati ya, karena luar biasa sekarang ya. Jangan sampai kita sudah enggak bersedekah, udah enggak jihad dengan harta, sudah enggak jihad dengan diri, enggak jihad dengan boikot. Ini doa juga kagak. Pakai nyinyir lagi. Nah ini kan musibah ini. Jangan sampai ini, cocoknya memang dia aja ditelepon Netanyahu kirim 1 rudal dulu ke orang yang macam ini nih. Mending begitu aja sekalian. Allah. Bahayanya nanti takutnya berasal dari satu gen, itu yang bahaya. Itu ya. Gennya sama dari sana. Oke lah teman-teman, pokoknya tadi kita sudah mendapatkan pemaparan yang luar biasa. Kita singkat tapi sangat padat, dan tentunya tapi ada satu yang saya mau tanya saya. Itu tadi penciptaan Makkah dan Aqsa. Iya. Itu kan arba'in sana kan. Kenapa Allah pilih 40? Kalau dari penjelasan antum itu kenapa enggak 30 tahun misalkan? Kenapa enggak 20 tahun? Karena angka 40 ini kan sangat sakral ini saya lihat. Nah, gimana penjelasannya? Kalau dilihat kata arba'in 40 itu disebutkan beberapa kali dalam Al-Qur'an. Nah, sehingga ini menjadi misterius. Sebagian para ulama kemudian memberikan tafsiran-tafsiran. Ya. Nah, pertama adalah angka 40 itu menjadi misterius karena angka 40 itu biasanya di masa-masa itu manusia jauh lebih matang. Baik itu dari segi psikologinya, berpikir, kedewasaan, termasuk kejiwaan. Nah, yang kedua, rata-rata ya pemimpin itu ya diangkat di usia 40 tahun. Contoh Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu, kemudian dia akan jadi Nabi Rasul di usia 40 tahun. Sayyidah Khadijah nikah dengan Sayyidah Rasulullah di usia 40 tahun. Nah, tapi jangan ini menjadi dalil. Nah, kalau nanti gue nikah seperti Sayyidah Khadijah agak juga gitu ya. Nah, yang ketiga, nah ini penting. Saya pernah baca satu makalah gitu bahwa angka 40 itu menjadi barometer. Kalau seandainya orang itu ya belum bertobat berubah sampai usia 40 tahun, jangan-jangan kesananya susah untuk menjemput kata-kata husnul khotimah.
Tapi sebaliknya kalau ada orang kemudian sebelum angka 40 tahun terus kemudian memperbaiki dirinya sampai usia 40 tahun apalagi lebih, maka insya Allah orang itu mudah-mudahan Allah mudahkan untuk menjemput nama kata husnul khotimah. Amin. Dan terakhir, nah, biasanya orang yang dewasa secara spiritual, ya, orang yang dewasa secara spiritual biasanya di usia-usia 40 tahun ke atas. Karena memang ya udah makan sudah garam banyak gitu ya. Iya, sudah banyak melalui proses-proses kehidupan yang super panjang. Masya Allah. Nah, tapi biasa kalau sudah ke bawah ini memang masih disebut dengan syab. Makanya ada tingkatan marohik itu pertumbuhan level ya. Iya, pertumbuhan manusia ada kalau dalam bahasa Arabnya marohik itu. Nah, marohik itu kalau usianya balik ya sampai 40 tahun disebut dengan syab, pemuda. Makanya ada baru orang Syabun gitu. Ya, wasyabun. Nah, pemuda disebut pemuda. Nah, sampai 40 tahun 40 tahun. Nah, 40 tahun sampai 60 disebut dengan ar-rusydu, masa kemasan tuh. 60 sampai ke sana disebut dengan syekh. Makanya yang kata tadi syekh itu ya bisa bermakna macam-macam seperti itu. Yang dituakan. Yang tuan. Nah, kita ini kayaknya sebentar lagi tua. Ini rahasia angka 40, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak ilmunya Syekh di dalam program kita Cerdas Cerita Daeng Syawal. Nah, terima kasih. Insyaallah teman-teman yang ingin bertanya silakan di komentar di kolom komentar. Nah, kira-kira temanya apa lagi nih atau mau bahas tentang apa? Silakan di komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.